Kim Jong-un lawan dominisi Amerika dan luncurkan lebih banyak senjata nuklir yang bisa bikin Amerika Serikat kiamat dan merana. 美方有关言论极其荒谬，极不负责，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方对此强烈不满，坚决反对。 Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kim Jong-un makin tanpa henti melawan hegemoni Amerika Serikat dan tidak mempedulikan sanksi dari Amerika Serikat dengan cara meluncurkan lebih banyak senjata nuklir dengan hulu ledak yang bisa menghancurkan Amerika dan mengalahkan keangkuhan dan kesombongan Amerika Serikat yang menjadi polisi dunia. Sementara itu sebelumnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan pejabat politik puncaknya berjanji untuk meningkatkan produksi senjata nuklir yang kuat untuk melawan dominasi Amerika Serikat. Pemimpin rezim komunis Korea itu juga berjanji memajukan pengembangan ruang angkasa meskipun mengalami cacat parah dari kegagalan peluncuran satelit baru-baru ini. Tekad Kim Jong-un dan para pejabat elitnya muncul dalam pleno 3 hari Partai Buruh Korea yang berkuasa. Rapat partai tersebut telah berakhir pada hari Minggu dalam sebuah laporan yang dipresentasikan pada pleno ke-8 Komite Sentral Biro Politik Partai Buruh Korea menyerukan penguatan kapasitas pertahanan diri dengan senjata baru untuk mencegah Amerika Serikat dan musuh lainnya di tengah lingkungan keamanan yang berubah. Bunyi laporan surat kabar yang dikelola Partai Buruh Korea Rodong Sinmun. Partai berjanji untuk lebih meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain melawan strategi brigadis Amerika Serikat untuk dominasi dunia. Lanjut laporan itu mengacu pada sekutu lama Korea Utara seperti Cina dan Rusia. Menyalahkan apa yang Korea Utara sebut provokasi perang yang sembrono dari Washington dan sekutunya karena memperparah ketegangan di semenanjung Korea. Laporan tersebut menyoroti kemajuan dalam pengembangan senjata nuklir sebagai langkah besar di jalan untuk memperkuat kemampuan pencegahan nuklir Korea Utara. Biro Politik meminta sektor pertahanan nasional untuk secara konsisten mematuhi orientasi pengembangan senjata nuklir, memperkuat kekuatan nuklir dengan meningkatkan produksi senjata nuklir yang kuat. Imbuh laporan KCNA, media milik negara korut. Biro Politik menginstruksikan para ilmuwan untuk menganalisis penyebab kegagalan berhasil meluncurkan satelit pengintai militer lainnya pada tanggal awal. Partai Buruh Korea juga membahas pencapaian target ekonomi utama, tetapi mengakui kekurangan dan pelanggaran yang mempengaruhi kemajuan tersebut. Secara khusus, Biro Politik memperhatikan kemajuan dalam konstruksi, menyatakan bahwa tahun ini telah menyaksikan proyek terbesar yang pernah ada dalam sejarah konstruksi negara. Pihak berwenang baru-baru ini meluncurkan beberapa proyek konstruksi sejalan dengan tujuan pemimpin untuk membangun 50.000 rumah di Pyongyang pada akhir tahun 2025.
sangat mengejutkan dan bikin panik Barat. Inilah sekutu yang sebenarnya antara Korea Utara dan Rusia. Kedua negara ini akhirnya saling kompak dan membantu lawannya di segala medan. Bahkan Korea Utara memberikan senjata tercanggih buatan Korea Utara sendiri untuk melawan para tentara NATO dan Amerika yang coba bermain api dengan Rusia. Tidak tanggung-tanggung, ratusan ribu tentara Korea Utara terjun langsung ke Ukraina atas komando militer Rusia. Di sisi lain, Korea Utara sebelumnya menerima suplai makanan dari Rusia. Sebagai gantinya, mereka memberikan amunisi persenjataan ke Rusia. Hal itu disampaikan oleh juru bicara keamanan nasional Amerika Serikat, John Kirby. Kirby mengatakan pada konferensi pers bahwa Amerika Serikat memiliki informasi baru terkait kesepakatan tersebut. Pada hari Kamis lalu, Departemen Keuangan Amerika Serikat memasukkan seorang pria Slovakia, Azot Mirtisev, dalam daftar hitam atau blacklist kasus terpisah karena bertindak sebagai perantara antara Rusia dan Korea Utara. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan Azot Mirtisev telah mengatur penjualan dan mengatur kesepakatan yang akan memungkinkan Korea Utara untuk mengirimkan senjata ke Rusia pada akhir 2022 dan awal 2023. Sebagai imbalannya, Pyongyang, ibu kota Korea Utara, menerima uang tunai, pesawat komersial, komoditas, dan bahan mentah. Kata Departemen Keuangan Amerika Serikat, apabila di blacklist terdapat sanksi yang diberikan, pebisnis di Amerika tidak boleh terlibat dengan Mirtisev, dan sanksi tersebut juga membekukan aset Mirtisev di Amerika Serikat. Sanksi yang diberlakukan negara barat secara signifikan mempengaruhi kemampuan Rusia untuk mengganti senjata yang telah habis atau hancur dalam perangnya dengan Ukraina. Sanksi tersebut telah mendorong Rusia untuk beralih ke negara lain mendapatkan senjata. Pada Desember tahun lalu, Amerika Serikat mengatakan Iran telah menjadi pendukung militer utama Rusia.